Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Oke, karena di sini masih ada yang tidak bersemangat, nah kita ulangin lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Nah, semoga benar-benar good ya, atau moodnya baik. Dan juga di sini ibu mau bertanya terlebih dahulu, apakah semuanya sudah masuk atau ada yang sakit atau yang lain? Masuk. Masuk semuanya? Masuk. Oke, kalau misalnya udah masuk semuanya, di sini siapa ketua kelas? Najila. Silahkan memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, semuanya silakan untuk merapikan dirinya terlebih dahulu. Dan untuk memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita untuk berdoa dalam hatinya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Nadila. Nah, di sini sebelumnya apakah ada yang masih mengingat materi yang kemarin? Masih. Nah, jadi kan kemarin itu membahas terkait pengenalan minat, bakat, dan juga kepribadian. Dimana ada yang masih ingat hasil dari minat bakat kalian atau kepribadian kalian? Lupa lagi. Oke, karena di sini masih ada yang lupa ya. Di sini kita selanjutnya akan membahas terkait pengenalan ragam profesi dan perencanaan karir. Nah, yang mana ini tuh ada sangkut pautnya dengan materi yang kemarin. Kemarin kan sudah mencoba ya terkait tes minat bakat dan juga tes kepribadian. Nah, yang mana nantinya ketika diharapkannya itu bisa mengetahui bahwa apa ya yang cocok dengan minat bakat kita terus dengan profesi ini. Nah, di sini sebelumnya ibu ingin mengecek terlebih dahulu konsentrasi kalian. Dan di sini ibu mau minta satu orang untuk maju ke depan untuk membersamai ibu untuk melaksanakan speaking. Mau siapa? Ketua Nadila. Nadila boleh ke depan. Boleh. Jadi untuk baru. Nah, yang lainnya boleh berdiri. Kita akan melaksanakan osipo-sipo. Sudah siap semuanya? Sudah. Kita mulai ya. Iya. 1, 2, 3. Osipo, kise iye, ya. Osipo, kise iye, ya. Osipo, kise, osipo, pisa, osipo, kise iye, ya. Osipo, kise iye, ya. Osipo, kise iye, ya. Osipo, kise, osipo, pisa, osipo, kise iye, ya. Oke. Di sini kayaknya masih ada yang belum kompak ya, sekali lagi boleh? Boleh. Sok. 1, 2, 3. Osipo, kise iye, ya. Osipo, kise iye, ya. Osipo, kise, osipo, pisa, osipo, kise iye, ya. Osipo, kise iye, ya. Osipo, kise iye, ya. Osipo, kise, osipo, pisa, osipo, kise iye, ya. Osipo. Atau mau lagi ini? Sudah ada. Nah, kalau misalnya sudah, Nadila boleh duduk ke tempatnya lagi. Terima kasih ya Nadila. Nah, di sini sebenarnya ibu masih punya satu lagi speaking. Nah, di sini tujuannya itu supaya melihat itu apakah sudah fokus atau belum. Kalau misalnya kalian sudah siap, di sini ibu mau minta tolong ke kalian untuk membuat lingkaran dan kursi-kursinya nanti ke belah kiri atau ke depanin aja. Boleh. Apa yang nggak boleh dari Apa begini, Bu? Cuman di pinggir aja ya, Bu. Ibu tong kalau mawon. Boleh dipindahin dulu aja. Nyemen. Maaf. Terima kasih banget ya. Isi bawah.
Nah, silakan melingkar terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya sudah, nanti tangan kanannya ke atasin, tangan kiri di bawah. Terus nanti ibu akan menginstruksikan buat kalau tepuk nyamuk sendiri dari kiri. Kalau misalnya tepuk nyamuk kanan ke teman kalian, tapi jangan bersentuhan ya. Kalau misalnya bersentuhan nanti dia jadi misalnya tepuk ibu kan nanti kalau misalnya gitu kan mati. Jadi kan nyamuknya juga mati. Nah, jadi harus gini. Iya, harus menghindar sebisa mungkin. Tepuk apa namanya? Tepuk nyamuk kanan ke teman kanan. Aku gini Iya, harus gitu. Tapi harus dapat gitu. Iya, kalau misalnya yang dapat nanti itu ya, nanti ke belakang. Kita latihan dulu ya. Iya. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Kiri. Kiri kan Kiri temannya kiri. kiri. Apa namanya? Ke kiri. Nanti semuanya ke kiri. Berarti Kan ini yang tepuknya. ini Iya. Lu sini lah tadi ada Tapi harus menghindar ya. Nah, seperti ini. Oke, kita mulai ya. Iya, percobaan dulu. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Itu kan ada yang aku menghindar. Nah, itu kan ada yang dapat ya. Kalau misalnya Yang boleh, dapat. harus menghindar punya. Yang dapat nanti harus mundur ya. Oke, udah siap semuanya? Siap. Ada hukumannya nggak, Bu? Enggak. Kita mulai ya. Iya. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Siapa yang dapat? Coba tangan kanan dulu. Dapatnya tangan kanan. Tadi yang kalah udah memisahkan diri? Sudah. Nanti kalau misalnya ada satu orang yang dapat, ibu kasih hadiah ya. Yeay. Plastik. Kita coba lagi ya. Oke. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Coba kita sudah muncul ya. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Ada yang kesentuh nggak? Iya ini kan. Itu kalau udah kayak gini gimana? Itu tangan kanan Abi harus. Oke, aku harusnya begini ya. Iya, harus menghindar. Makanya jangan kesentuh ya. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kanan. Nah, kita coba ke belakang. Ada 3 orang lagi. Kita tentukan siapa yang jadi juara ya. Tepuk nyamuk sendiri. Nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk kiri. Ya, aku kaya. Coba kita lihat siapa yang akan menang ya antara Sophie dan juga antara Asti. Tepuk sendiri, tepuk nyamuk sendiri, tepuk nyamuk depan. Ini suasananya sudah lincah, ya sudah pasti bakal fokus kan? Siap, fokus. Oke, udah fokus, silakan duduk di tempat masing-masing lagi. Baik anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan terkait kegiatan dari pembelajaran hari ini, di mana nantinya ibu akan membahas terkait pengenalan ragam profesi dan perencanaan karir. Dan nantinya selama proses ini akan dilaksanakan berkelompok. Nah, di mana kelompoknya itu akan 2 orang. Dan di sini juga akhirnya nanti kita akan melaksanakan kuis. Yang mana nanti ketika misalnya kuisnya poinnya besar, biasanya juga ibu akan dikasih hadiah. Tadi kan yang menang Asti ya. Nanti jadi Asti sama yang dapat poinnya besar itu dikasih hadiah sama ibu. Beneran ini, Bu? Benar dong. Nggak kok aku. Enggak hoax. Nah, selanjutnya di sini
apa itu profesi dan kenapa kita harus mengetahui ragam profesi dan apa sih urgensinya, serta di sini apa kaitannya dengan perencanaan karir. Nah, ada yang tahu? Tahu apa, Bu? Udah ini udah 2 kilo. Sebenarnya inti dari profesi itu apa? Terus urgensinya itu apa? Nah, siapa yang mau menjelaskan? Zahra, Bu. Boleh Nadila dulu. Kenapa kita harus mengetahui ragam profesi? Iya. Karena kalau menurut aku ya Bu, kenapa kita tuh harus mengetahui karena jadi tahu gitu ya bidang ini tuh cocoknya ke profesi apa, kan beragam banget ya dan sangat banyak sekali gitu profesi yang bisa kita tempuh. Tetapi kalau misalnya kita tidak mengetahui, Ya, silakan. tetapi kalau misalnya kita tidak mengetahui ya beragam profesi yang banyak ini dan tidak tahu gitu apa bidang-bidang yang emang cocok dengan profesi tersebut, itu tuh nanti kita bakal kebingungan gitu. Jadi sangat amat penting gitu untuk mengetahui ragam profesi ini. Lalu urgensinya seperti apa agar ketika kita mengetahui ragam profesi kita tidak kebingungan untuk memilih karir di masa depan, dan kaitannya dengan perencanaan karir bahwa kita tuh nanti bisa ada planning gitu ya Bu, jadi tidak bingung apa sih hal yang harus kita lakukan agar si karir itu tuh bisa tercapai seperti itu. Nah, terima kasih ya Nadila, sudah sangat tepat sekali bahwa profesi itu memang sangat banyak beragam, dan di sini tentunya kita harus mengetahui itu supaya kita juga mengetahui bahwa minat yang kita miliki atau bahkan kemampuan yang kita miliki ini cocoknya di mana, supaya nantinya kita itu tidak bingung lagi ketika kita dihadapkan dengan, nanti kan sekarang masih kelas 10 ya, nanti ketika misalnya sudah kelas 12 pasti kita itu harus merencanakan karir kita, mana sih yang cocok, mana sih yang benar-benar sesuai dengan diri kita. Nah, jadi di sini itu tujuannya itu ya supaya kita tidak salah langkah, jadi nantinya itu sesuai gitu dengan apa yang minat bakat kita miliki. Apakah ada yang ingin menjelaskan lagi? Cukup. Nah, baik, jika sudah cukup di sini, Ibu akan sedikit menjelaskan terkait profesi. Nah, profesi sendiri merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan keahlian seperti keterampilan serta kejuruan tertentu. Nah, tentunya untuk nantinya kita bekerja di bidang profesi, berarti ada tahapan-tahapan yang harus kita tempuh terlebih dahulu. Seperti misalnya guru. Nah, tahapannya itu gak bisa langsung jadi guru, tapi misalnya harus S1 ke guru, milih jurusan guru. Itu kan guru juga berbeda-beda ya. Ada yang guru matematika ataupun yang lainnya. Nah, di mana tentunya dalam profesi ini tuh tidak hanya kita keinginan saja, berarti harus juga ada yang menyertainya, seperti harus mengeluarkan uang untuk jurusan atau untuk kuliah dan yang lainnya. Nah, pada umumnya ini memiliki asosiasi profesi atau bahkan organisasi yang menaunginya, dan itu organisasi yang benar-benar profesional gitu di bidang itu. Dan selanjutnya juga ada kode etik dan proses sertifikasi. Nah, di mana kode etik juga penting gitu ya, di mana kan nantinya ketika kita bekerja itu pasti ada apa sih yang dibolehkan, apa sih yang nggak dibolehkan gitu. Terus misalnya dalam menghadapi sesuatu itu pasti diatur dalam kode etik tertentu. Dan di sini juga ada proses sertifikasi, seperti misalnya nanti ketika ada di sini yang minatnya ke dokter, kita itu nggak bisa kayak udah semester 4 atau semester 5 langsung jadi dokter, tapi kita itu harus memiliki sertifikasinya dulu gitu. Misalnya harus memiliki ijazah atau yang lainnya, nah supaya terlihat bahwa kita sudah memiliki keahlian di bidang itu. Dan selanjutnya juga ada lisensi khusus untuk bidang profesi tersebut. Nah, selanjutnya di sini apa yang membedakan antara profesi dan pekerjaan? Ada yang tahu? Boleh, Diva. Boleh Ibu, kan tadi seperti yang dijelaskan oleh Ibu ya, bahwa profesi itu teh terstruktur, harus ada kayak kayak keterampilannya apa, terus yang membuktikan bahwa kita mempunyai keterampilan itu seperti kayak lisensi atau sertifikat. Sementara pekerjaan mah lebih ke kayak lingkungan teh, jadi lebih luas gitu pekerjaan mah. Jadi yang nggak harus memiliki lisensi dalam pekerjaan itu juga bisa bekerja gitu Ibu. Sudah sangat tepat, Ipa. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi?
Nah, kalau misalnya nggak ada, tadi yang dikatakan oleh Gipa sudah benar, bahwa kalau misalnya kita akan melakukan pekerjaan di profesi itu harus ada tahapan-tahapannya. Sedangkan kalau misalnya pekerjaan itu bisa siapa saja yang mengakses. Seperti misalnya ketika kita tidak memiliki kemampuan dalam menjahit, kita bisa menjadi penjahit. Tapi kalau misalnya untuk menjadi desainer terkenal atau kayak dokter itu gitu ya, kita tuh gak bisa sebenarnya, karena ya udah saya kan suka mengobati orang lain, saya bisa jadi dokter. Nah itu gak bisa. Jadi perbedaannya itu terlihat bahwa untuk meraih profesi ada tahapan dan harus memiliki sertifikasi, sedangkan untuk pekerjaan itu bisa siapa saja yang mengaksesnya. Nah selanjutnya di sini ada tujuan dari mengenal ragam profesi. Nah, yang pertama ini yaitu untuk mengenal keterkaitan antara minat, bakat, dan pilihan profesi. Tadi sudah Ibu singgung ya bahwa di sini itu harus penting karena dimana ketika misalnya kita nanti memilih profesi tapi tidak sesuai dengan minat bakat kita, kita akan kewalahan sendiri. Seperti misalnya ada contoh kasus ya, misalnya itu dia itu tidak memiliki minat atau bakat di bidang programmer, tapi karena temannya gitu mengikuti itu atau masuk ke jurusan itu, dia ikut serta ke sana. Nah ternyata ketika misalnya melakukan kuliahannya gitu, dia itu ketinggalan. Sehingga apa? Yang pertama kan kesiannya itu mentalnya ya, dia pasti akan stres itu. Dia pasti akan merasa kayak, aduh ini sudah salah jurusan tapi sudah nanggung mau lulus, terus nanti kerjanya apa ya, karena saya merasa gak cukup bisa gitu. Nah jadi tujuannya itu supaya nantinya pilihan kita gitu ya, pilihan karir kita itu, profesi kita itu sesuai dengan minat bakat kita, sehingga nantinya itu ya kita akan menemukan kesejahteraan psikologis kita. Lalu yang kedua, kita juga dapat membedakan antara profesi dan pekerjaan. Tadi P. Gipani sudah menjelaskan ya terkait perbedaan itu. Nah sehingga jelas gitu ya, apa sih profesi, apa sih pekerjaan, seperti itu. Dan yang ketiga di sini dapat mengetahui perbedaan profesi dengan profesi yang lainnya. Nah karena kan di Indonesia sendiri banyak ya profesi. Ada yang profesinya itu ke pendidikan. Contohnya seperti apa yang pendidikan? Guru. Kalau misalnya yang kesehatan, perawat, dokter, bedah, dokter jantung. Banyak. nah iya. Dan kalau misalnya kita udah mengetahui apa itu perbedaan-perbedaannya, berarti kita juga tahu kan apa tugas-tugasnya. Iya. Jadi di harapannya itu nanti ketika kalian sudah memilih, kalian bisa mengetahui, oh nanti saya akan jadi guru, berarti tugas saya ini seperti ini. Jadi ada gambaran terkait tugasnya. Dan yang terakhir, di sini diharapannya itu dapat mempersiapkan karir untuk masa depan. Nah, jadi kan di sini masih kelas 10. Nah, kalian itu pasti bisa memikirkan, merencanakan, oh iya ibu nanti saya mau ini. Nah, jadi harapannya nanti ketika kelas 12 sudah kebayang gitu, sudah terbentuk, sudah tahu gitu, oh tahapannya sekarang ini harus melakukan ini, seperti itu. Nah, selanjutnya ada klasifikasi profesi berdasarkan bidang. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya, bahwa ada bidang kesehatan itu mencakup dokter, perawat. Nah, selanjutnya ada bidang pendidikan seperti misalnya guru, dosen, dan juga tutor konselor. Nah, berarti ini tugasnya itu harus bisa memberikan penjelasan dan juga yang lainnya. Setelah sosial itu dan hukum itu ada pengacara, hakim, dan juga penyuluh sosial. Nah, selanjutnya ada juga di sini itu klasifikasi profesi berdasarkan bidang. Nah, di mana ada seni dan kreatif, yaitu berarti desainer, grafis, musisi, penulis, dan juga fotografer. Dan selanjutnya juga ada wirausaha dan bisnis dan ekonomi seperti wirausaha, akuntan, manajer, dan marketing. Nah, dan di sini juga ada yang teknik dan IT, seperti misalnya itu insinyur, programmer, teknisi, dan desainer. Nah, sebelum kita langsung nih ke materi, Ibu mau tanya di sini siapa yang minatnya itu memiliki minat di bidang bisnis dan ekonomi? Silahkan acungkan tangan. Ada Nadila sama Lena ya. Di sini siapa yang seni dan kreatif? Aduh, wah banyak banget ya di seni dan kreatif. Minatnya ini berarti ke mana? Apakah ke desainer grafis, musisi, atau penulis? Penulis.
Aku musisi Bu. Nih, berarti dari sekarang sudah Nyanyi, mulai Bu. nyanyi di kamar mandi, Bu. Oh iya, Iya, aku tuh suka ngisi di kafe-kafe Ibu. bagus banget itu. Berarti dari sekarang sudah mulai berlatih ya untuk nantinya menjadi musisi yang hebat. Iya Ibu. Bagus banget Dipa. Kalau Asti bagaimana? Mau jadi desainer grafis ini. Iya, berarti memang Mau suka. ngegambar ya. Iya, terus ditingkatkan ya. Kalau Laisa bagaimana? Jadi semuanya Berarti dari sekarang tapi dominannya itu kemana? ke fotografer. Berarti suka mengabadikan momen Senang banget. foto dan sebagainya. Nah, berarti alhamdulillah di sini sudah setidaknya memiliki gambaran terkait profesi nantinya. Nah, dan selanjutnya di sini Ibu akan membagikan kelompok. Nah, di mana di sini kita akan membuat kelompok 2 orang atau 3 orang dalam satu kelompoknya. Dan selanjutnya masing-masing kelompok berdiskusi terkait karakteristik profesi, ciri khas pekerjaan, tahapan untuk menjadi profesi dan alasan profesi itu penting. Dan yang terakhir di sini nantinya masing-masing dari kelompok itu akan mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini Ibu akan membagi ya, berarti ada 4 kelompok. Dengan 4 kelompok itu masing-masing 2 orang. Untuk itu silahkan berhitung. Silahkan Laisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sudah ada ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Tadi yang satu dengan yang satu, yang 2 dengan yang 2. Abi 3. Ini akan mendiskusikan satu ini, satu profesi atau Pilih satu profesi. Terus kenapa dikasih semuanya? Apa sih, Bu? satu aja Bu lebah. Iya. Itu udah 4 ya? Udah. Udah ada. Oh, ada kita. Silahkan berdiskusi. Wah, ya. iya. Gak ada pulpennya. Ada. Ih, merah apa latunya na pulpen. Iya, aku udah ketinggalan. Di bawah kan main. Di bawah kan Bu Pipa. Fitnah Ibu. Satu ini teh, Bu, profesinya. Satu pilih, harus beda-beda ya. Misalnya kelompok Sophie menjelaskan terkait guru. Satu itu kita apa? Sudah dulu. Terus di sini yang Berarti yang harus janjian dulu Ibu. iya harus janjian. Nanyain dulu. Harus berbeda ya bidang-bidangnya. Kita mau guru guys. Kelompok 2 guru. Kuman guru. Perawat aja deh. Manajemen Ibu apa Nggak ada teh? pulpen. Bisnis. Apa Ibu? Ibu mau? Iya manajer. Iya boleh. Boleh manajer. Nah ini ya, takutnya tadi ada yang lupa. Tuh. Ini apa ya? Ada kesehatan, pendidikan, ada sosial hukum, dan juga ada seni kreatif, bisnis, dan juga Oh wirausaha we atau apa teh? Lagi Bu yang slide Wirausaha apa teh? wirausaha. iya. Nah, Setiap bidangnya itu harus beda-beda ya. Siapa yang lihat tugasnya tadi teh apa? Ini itu tugas. Di ciri-ciri dan pekerjaan wirausaha dan Itu kerjaan apa? oh itu atau apa? Hutan dengan uang bagus baik. Udah satu aja sih iya. Berwibawa. Apakah ada kendala? Dengan sudah harus baca dulu. Ekskul jadi itu. Saya saling Ada kendala? Banyak Ibu. Kenapa? Buat itu saling lumayan Ibu pengen slide-nya dipindahin boleh. les ngitung. Ada, kalau misalnya kan ada bimbel ya, nah itu Oh bisa. bimbel les Lumayan kan? Wih, bimbel. terus ya.
Ada yang mana? Mau yang Enggak jadi deh. Itu sopanin. Iya, punya apa? udah. Kalau sudah mau dulu yang lain ya. Ya, ibu. Enggak lain malah minta dulu enggak apa-apa. Semua yang punya posisi masing-masing. Waktuan ibu 5 detik. Harus ikut acara apa sih yang buat latihan public speaking. Harus beruang. Nah nanti ketika misalnya sudah mengerjakan harus ada yang menanggapi ya dari kelompok-kelompok yang lain. Buat laporan maksudnya. Buat akuntansi di manajemen dikelola. Keuangan dikelola. Alasan Sudah? Kita tunggu ya yang belum. Tapi Sophie leletnya yang lain. Berdebat. udah bu Sing sabar. Tunggu lagi ya teman-teman. masih Ya, apa-apa. ibu dan ini menulisnya pekot Nggak apa-apa. Yang penting masih bisa dibaca dan dipahami ya sama nanti yang akan memberikan penjelasannya. Tadi kelompok 1 siapa? Aku. akhir Kelompok 2 ini. Bukan. Itu. Oh ini Kelompok ini kelompok 3 dan ini. Kelompok teman-teman di sini pasti memiliki berbeda-beda ya kebutuhan Iya, Bu. waktunya. Maafkan. Kita mau bu kalah curhat ini lagi bikin dia di sini. Kalau curhat sih nabusin jadi guru tapi guru nalim honorer. Boleh, kan ada tahapannya. Jadi dari Dengan terbina talami. udah bu Apakah sudah? udah Kalau misalnya sudah, di sini mau siapa dulu nih yang Ibu dari kelompoknya dulu ya. Ya. Dari kelompok pertama wae. Boleh kelompok terakhir dulu. boleh boleh Piknik. Filmetan. Ini nggak apa-apa yang terakhir dulu. Boleh. Ya udah, silakan ke kelompok terakhir ke depan terlebih dahulu. Kenapa nggak di meja? Ibu tahu gak kali. Tektonik. Silakan Dipa dan Emi menjelaskan hasil diskusinya. Baik, dari kelompok kami, kelompok 4 berdiskusi tentang profesi akuntan. Nah, di sini akuntan itu memiliki ciri-cirinya itu kayak tertata gitu, kayak memiliki tabel-tabel keuangan yang rapi, suka menghitung dan bersangkutan dengan uang seperti itu. Terus kalau buat tahapan mencapai profesi tersebut itu seperti kita mengikuti bimbel atau les mengenai gimana sih cara mengelola uang dengan baik, dan juga masuk ke jurusan akuntansi bisnis gitu. Terus mengapa sih profesi akuntan itu penting? Karena kalau nggak ada akuntan nanti teh nggak ada yang kayak apa teh namanya tuh? Oh iya, kayak mengelola hasil pengeluaran, pendapatan kayak gitu. Jadi di sini teh membuat laporan keuangan yang tertata yang mudah dibaca, jadi terlihat gitu ibu. Nah, di sini ada yang ingin membantah atau ingin menambahkan terkait bidang akuntan ini? Di sini masing-masing kelompok harus ada satu pertanyaan ya. Buset. Suka berdebat ibu. Silakan Nadira. kalau kan yang harus dikuasai banget itu di mata pelajaran apa tadi? Mata pelajaran apa tuh? Iya. Akuntansi. Maksudnya kalau lagi sekarang ini di masa SMA atau SMK. Oh, Berarti Paling itu matematika sama ekonomi. oke. yeay. Silakan duduk lagi. Keren. Berarti tadi sudah
dijelaskan ya oleh Neni dan juga Diva terkait akuntan, di mana di sini akuntan itu sangat penting ya, karena penting untuk sekali. mengelola keuangan serta Satu bisnis gitu ibu, kalau nggak ada akuntansi nanti teh acak kabur banget. Acak itu urusan rumah tangga kayak gitu. Mengelola banget. Dan selanjutnya kita move ya ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Baik. Kami dari kelompok 3 memilih bidang kesehatan ya. Nah di sini kan bidang kesehatan tuh ada banyak ya, ada dokter, ada bidan, ada banyak psikolog. Nah di sini kami memilih perawat. Nah karakteristik profesi ini tuh merawat pasiennya kayak gitu, membantu pasien gitu. Terus tahapan untuk menjadi profesi ini itu ada nanti itu bisa sekolah dulu atau kuliah dulu S1 plus profesi ya nantinya bisa dilanjutkan. Terus bisa juga kayak ikut seminar, kayak praktik gitu di kayak apa sih, puskesmas kayak gitu, pelatihan kayak gitu. Terus nah kenapa sih alasan profesi ini penting banget gak sih guys? Soalnya kalau nggak ada perawat coba saya bakal membantu melahirkan, namanya Bapak Haji kan itu. Ya, berarti memang sangat penting ya. Penting banget ibu. Soalnya kan perawat ya orang yang sakit gitu bisa membantu orang yang sakit gitu. Terus bisa kan membantu ibu yang mau melahirkan seperti itu ibu. Cukup. Tepuk tangan anak-anak. Bagus Bu. Oke, selanjutnya di sini Ibu mau dari kelompok 2 bertanya ke kelompok 3 terkait bidang tadi perawat. Iya, izin bertanya ya. Kalau misalkan yang dari SMA-nya itu jurusan IPS, mau nanti pas kuliahnya ke bidang kesehatan itu bisa atau enggak? Soalnya kan banyak obrolan yang kayak kalau misalkan dari jurusan IPA mah bisa kemana aja, tapi kalau misalkan dari IPS harus ke IPS lagi katanya gitu. Itu tuh apa ya? Bukan peluang. Kalau menurut dari kita ya bisa-bisa aja, cuman mungkin kan kalau di SMK mah lebih ke kejurus. SMK. Kan kalau misalkan dari lulusan SMK mah mungkin lebih ke jurusan ya, jadi mungkin bisa yang langsung kerja itu. Nah kalau misalkan dari SMA mah kan kebanyakannya mata pelajaran umum gitu. Terus jadi apa ya, agak kurang dalam teorinya mungkin. Jadi menambah PR lagi kalau misalkan mau ngambil jurusan perawat seperti itu. Terima kasih. Di sini sebenarnya Ibu mau menambahkan ya terkait tadi pertanyaan aktif. Dimana kalau misalnya IPS dan IPA itu sebenarnya nanti ketika sudah lulus itu bisa memilih lagi terkait bidang apa yang nantinya diinginkan. Nah, dimana nanti pasti akan melibatkan perencanaan yang melibatkan orang tua dan yang lainnya, itu akan kembali lagi ke individunya gitu. Apakah nantinya di IPS itu, apakah IPS ini tuh sudah memang benar-benar sesuai dengan dirinya, atau apa ya yang cocok kalau misalnya nantinya mau jadi perawat, itu sangat bisa. Karena di khususnya nanti ketika S1 perawat atau yang lainnya akan belajar lagi dari nol gitu, supaya nantinya yang tadi dia tahu menjadi tahu seperti itu. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Sophie dan juga Lena. Silahkan duduk lagi ke tempatnya. Nah, Bu Nadila bobo Bu. Apakah sudah ngantuk Nadila? Iya, Harus breaking dulu sip. Ya, nanti ya kalau misalnya sudah selesai ini kita lakukan speaking lagi, oke? Iya. Karena emang jam-jam itu jam 8 ya, udah mau pulang. Iya. Kita mulai lagi ya, lanjut lagi ke kelompok 2. Silahkan untuk kelompok 2. Baik teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan terkait profesi guru. Nah, untuk karakteristiknya udah pasti guru itu mengajar dan mentransfer ilmu, yang dimana transfer ilmunya tuh gak langsung praktek itu pasti ada bikin RPP-nya dulu, sumber belajar, metode dan media yang mau dipakai saat belajar, kemudian
tahapan untuk menjadi gurunya sudah pasti kita dari awal harus sekolah dulu dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, yaitu memilih di fakultas keguruan. Kalau mau jadi guru SD ke PGSD, ke guru PAUD, PG PAUD, dan kalau misal jadi guru matematika ke jurusan matematika. Terus kenapa alasan profesi guru itu penting? Karena guru itu tugasnya mentransfer ilmu untuk menyiapkan generasi berikutnya gitu ya, karena profesi yang kalian presentasikan tadi seperti perawat, akuntan, dulunya juga mereka itu dididik sama guru gitu. Jadi mereka itu dulunya dididik sama guru, jadi guru itu penting untuk kemajuan suatu bangsa. Nah, berarti sudah dijelaskan ya bahwa guru ini sangat penting karena untuk kemajuan bangsa juga, karena ini tugasnya untuk mencerdaskan anak-anak. Nah, di sini Ibu mau dengar ya dari kelompok 4 untuk bertanya ke kelompok 1, ke kelompok 2 terkait guru ini. Silakan. Apa ya? Ada pertanyaan enggak? Apakah ada pertanyaan? Jadi kan harus ada tahapan-tahapan dan lisensinya ya untuk menjadi guru teh. Nah kalau misalkan geningan ada ngajar di PAUD atau di SD yang kayak gitu teh, ngandelin buat tetehna atau siapa. Nah itu teh gimana? Geningan bisa itu mah nggak ada tahapannya kayak gitu. Oke, kalau menurut kelompok kita mah yang sesuai dengan tadi Ibu jelaskan, yang namanya profesi itu harus melalui pendidikannya, karena ada mahasiswa yang kuliah PGSD 4 tahun teh, mereka 4 tahun benar-benar nyiapin untuk mendidik seorang anak, sedangkan ini yang mengandalkan orang dalam kan mungkin bisa saja ada perbedaannya dari cara mengajarnya, mungkin dari metode, dari medianya itu bisa beda gitu. Jadi lebih baik mengikuti tahapannya. Jadi sesuai di bidangnya masing-masing. Izin menambahkan ya, kalau misalkan kasusnya kayak tadi yang misalkan ya gara-gara ada orang dalam, padahal mah itu cuman kayak bukan cuman, padahal mah itu teh lulusan SMA misalkan atau SMK. Nah, kejadian di daerah saya tuh jadi emang iya ada yang kayak gitu, cuman emang di sekolah itunya juga tetap dibedain gitu antara sama yang lulusan yang bener-bener lulusan asli sama yang emang dari SMA gitu. Bagaimana ya Pak? Apakah sudah cukup? Sudah Ibu. Silakan silakan bisa duduk di tempatnya. Nah, di sini juga sedikit menambahkan ya terkait tadi yang kasus yang IPA gitu ya, bahwasanya memang secara kenyataannya itu masih ada orang yang seperti itu. Tapi di sini kita melihat gitu ya bahwa kita kan di sini misalnya nantinya akan masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu kualitasnya pasti akan berbeda dengan yang hanya misalnya SMA saja atau SMK saja, karena ketika misalnya kita kuliah, kita akan dikasih materi bagaimana cara mendidik anak secara pedagogiknya kita dilatih, membimbingnya juga dilatih. Nah itu pasti akan berbeda. Dan di sini gitu ya, memang seharusnya sekolah itu menyediakan untuk yang sudah memiliki profesi. Namun ketika memang secara kenyataan, ketika ada yang memiliki sekolah gitu, dia akan memilih anaknya karena memang untuk meneruskan sekolahnya. Dan jadi seharusnya gitu, kalau misalnya itu kan kembali lagi ke pemiliknya. Dan itu sangat disayangkan ketika kita melihat secara kenyataannya. Nah, oke, selanjutnya di sini kita ke kelompok terakhir. Silahkan untuk kelompok 1 untuk mempresentasikan penjelasan. Boga. Tuntutan wae tabu. Nanti kita explain lagi ya. Oke, jadi kita pilih apa Kak? Pilih profesi pengacara. Kenapa kita memilih ini ya? Karena kan karakteristik dari pengacara ini tuh harus mempunyai pemahaman yang tinggi gitu, karena kan nanti bakal meneliti kasus-kasus yang ditemukan dan harus dipecahkan juga gitu.
Nah, ciri-cirinya itu harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik gitu ya, karena kan nanti pas misalnya ketika memaparkan atau mendebat kasus-kasusnya itu kan harus mempunyai argumen yang kuat. Kalau komunikasinya tidak baik, maka ya kurang cocok gitu ya untuk menjadi pengacara. Lalu tahapan yang bisa ditempuh ya untuk bisa menjadi seorang pengacara ini tuh ya, kita mungkin kalau dari sejak dini gitu, sejak masa sekolah itu bisa ikut workshop atau pelatihan-pelatihan tentang public speaking biar komunikasinya lebih bagus. Juga mungkin kita juga bisa lebih meningkatkan ya mata pelajaran yang berkaitan dengan pengacara ini, seperti itu. Dan mungkin nanti juga kita bisa menempuh kuliah di jurusan hukum gitu ya, biar nanti kita bisa menjadi seorang pengacara. Alasannya kenapa gitu ya profesi pengacara ini tuh penting, karena kalau tidak ada pengacara mungkin ketika ada kasus tuh bakal nggak tersusun dan akan lebih rumit gitu ya kan masalahnya, seperti itu. Kasih tepuk tangannya untuk Oke, dari sini apakah ada yang ingin bertanya terhadap kelompok 1, karena melihat bahwa pengacara itu sangat memegang penting gitu ya, khususnya terkait hukum. Apakah ada? Kelompok 3 Bu belum bertanya. Silahkan kelompok 3. Setelah ini kita akan ice breaking, karena ibu sudah melihat sudah ada yang mengantuk dan juga ada yang sudah tidak fokus. Bertanya woi. Sudah lengkap semuanya guys. Kalau misalnya sudah tidak ada yang ingin bertanya, bisa ke tempatnya masing-masing. Terima kasih. Nah, sekarang kita ice breaking lagi ya. Tapi siapa sekarang yang mau memimpin di sini? Sudah Bu. Sekarang Leni. Leni mau? Bareng. Ya, boleh. Ayo sini ke depan ya. Kita berdiri lagi, kita sipo lagi ya. Sing cepat ibu. Iya, kita jelasinnya berarti 2 kali, tapi yang cepet ya, langsung yang cepet. Ya. Udah siap anak-anak? Iya. Ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Sipo kise iye ya. Sipo kise iye ya. Sipo kise sipo kise iye ya. Sipo kise iye ya. Sipo kise iye ya. Sipo kise iye ya. Sipo kise Ini kelihatannya udah segar lagi, bisa segar ya Leni dia. Nah, di sini ibu sebelumnya izin sedikit menjelaskan dari pemaparan materi yang sudah disampaikan, di mana setiap bidang profesi itu memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan di sini juga ada tahapan-tahapannya, baik itu misalnya S1 sampai memiliki sertifikasi. Dan di sini berarti semua profesi itu sangat penting, karena kita bayangkan ketika misalnya tidak ada profesi kesehatan, maka apa yang terjadi? Bu. Ya. Maka ketika misalnya jadi guru juga tidak ada, maka apa yang akan terjadi? Nah, berarti kita harus menghargai setiap profesi yang ada. Dan di sini juga kita harus mempersiapkan juga untuk nantinya. Nah, selanjutnya di sini ibu akan ada kuis. Oke, kira-kira berapa? Udah buka langsung tuh Iya. Itu pinnya itu ya, pin gamenya. Ada yang sudah bisa masuk? Belum. Nama panggilan. Tuh udah ada Cahya Julfikar, ada siapa lagi tuh? Itu ibu aku tuh udah masuk. Itu kayaknya itu deh yang enggak Tapi udah di nama Anda, bukan yang itu. Aku itu punya aku gimana cara ini? Gila, si Pak Haji. Nah itu kayaknya ada tapi di sana deh. Jaha udah masuk. Ini gimana ini? Nama panggilan. Ibu kenapa apa teh? Ininya ini. Kenapa?
Itu semua iya. Udah tinggal dimulai ya. Nanti namanya Bu. Ini My Little Pony. Ibu gimana? Oh, Udah ada itu Syifa Haji. Udah? Semuanya udah masuk. Udah pencapaian. 26 yang itu. Ibu kan tadi sini dulu aku nih sebentar. Iya sok boleh. Kita kalau misalnya udah kita mulai ya. Bu udah gini teh gimana? Itu tinggal Pencapaian. Terus? itu belum dimulai. Nanti kalau misalnya udah mulai kalian langsung ngejakan. Oke Bu. Oke, siap Bu. Pencapaian? Enggak. Udah Bu. Ayo Bu kepencet. Langsung mulai Bu. Ini udah semuanya masuk? Sudah. Kita mulai sekarang. Iskahut. Ini muter Bu. Iya, siap-siap terus Ibu. Siapa ini kayak gini? Siapa ya dulu pernah main begini? Ibu Kuis. muter. Ini Pertanyaan 1, siap nih. Apa ini teh? Gimana? Kita pilih aja, pilih satu. Itu pertanyaannya bisa dikasih. Berdasarkan kabar profesi yang ia tekuni. Ibu gimana tadi? Iya, Ibu. Langsung. Iya, kok salah sih? Siap semua. Tiba-tiba Ibu. Aku baca fotonya. Itu nanti kalau emang langsung lihat di sana ya. Kira jadi Enggak. Ibu berikutnya Ibu, aku benar Ibu bagus. Iya bagus. Udah siap semuanya? sombong Ibu. Kita mulai lagi ya. Iya, Ibu. Ibu mau menang. Asik. Jadi ini Jalan sendiri. ini secara Jovika dapat poin 690. Nah nanti yang poinnya besar ibu kasih hadiah. Oke. Bisa ulang dari awal kamu, Gak paham. Iya, Ibu. Kita mulai lagi ya. Profesi yang diambil perempuan ini Mana? Oh. ya. Aku kayaknya salah. Nah di sini yang benar semuanya 8. Nah mau dilanjut lagi? Kok gitu sih? Benar atau salah? Pekerjaan bisa dilakukan oleh siapapun tapi profesi tidak. Bisa dilakukan oleh siapapun tapi profesi Salah. pekerjaan bisa dilakukan. Nah apa coba jawabannya? Di sini ada yang tidak mengisi ya. Di sini yang benar 6 orang. Iya, aku keisi. Aku isi Bu. Harus fokus ya Apa yang teman-teman. diulang dari awal deh, gak mau. Nah, ini sekarang oleh Nadia ditipu ya. Kita lanjut lagi sama aku. Lanjut lagi. Nah, profesi apa yang ini? Oke. Salah iya Bu. Ini yang benar ada 6. Fokus lagi kita Fokus banget. menuju ke yang selanjutnya. Ya. Ini masih dipimpin oleh Nadila. Udah tuh kila aja gambar apian tuh Bu. Kita lanjut lagi kuis. Profesi apa yang dilakukan kali ini? Awas ya, Mak. Awas ya. Terima kasih. Nah kita lanjut lagi. Kamu jangan Siapa yang memimpin sekarang? Masih Mana saya Abian? Kenapa yang gak ada ya? Berarti itu tadi ada beberapa yang salah. Kita lanjut lagi ya. Lanjut. Namanya hari ini. Ada satu orang lagi yang belum. Salah. Ada yang salah. Pengacara aja. Siapa yang memimpin? Alah. Wah, masih oleh Nadila. Lanjut Ibu, lanjut lah. Apa Ibu sambungan terputus? Ibu. Ibu. Sekarang udah bisa. Ibu tante Bu. Wah, semuanya benar. Kita lihat lagi ya sekarang apakah masih Nadila yang masih memimpin
Atau sudah tergantikan sama yang lain? Putus lebih. Nah, ini Nadila ternyata jadi posisi Oh my god. Kita lanjut lagi ya. Iya. Tadi sinyal nih, Bu. Kuis lagi. Sama rasa perempuan dan bapak ini. Baru ada 4 orang, 5 orang, 6 orang. Ih, salah deh kayaknya. Wah, Oh, ini mau jauh itu ya? Haha, cukup tahu. Wow. Guru tadi ada ini. konselor. Guru Wow. sekarang sudah dibilang. Gila. Oke, kita lanjut lagi, ada 2 pertanyaan. Oh my god. Pertanyaan 9. masih tidak Allah, saya juara. Ini ada 5 orang yang salah dan 3 orang yang benar. Nah, kita lihat siapa aja ya yang menang. Cukup tahu. Wah! Nah, sekarang ini ada satu lagi pertanyaan yang menjadi babak akhir. Ayo damai, lihat siapa lagi. Benar atau salah? Sama siapa dia asosiasi profesi pada film yang atau harus satu juga sih profesi. Oi. kayaknya Kayaknya. Tanpa sertifikasinya ada di ujung. Juara satunya itu adalah juara 3. Juara 2 Nadila. Dan yang terakhir Siva. Dari awal hingga akhir sekarang Asti mendapatkan 2 hadiah. Silakan. Asti silakan ke depan. Juara umum. Cokolates. Aduh. Allah. Nah, silakan Asti tadi kan. Ya, Mak. Tidak dulu. Ya, silakan Asti ini untuk hadiahnya. Oh my god. Terima kasih banyak. Ibu ya. Makasih banyak Ibu Santu. Tadi kita sudah melaksanakan kuis dan tadi dimenangkan oleh Asti. Nah, sekarang kita lanjut ke refleksi. Nah, apa sih yang kita dapatkan setelah sesi awal hingga akhir? Uang Bu, Asti banget. Ya, alhamdulillah ya Asti. Alhamdulillah. Nah, sekarang siapa yang mau menjelaskan? Lena Bu, serang Weni. Boleh, mau siapa dulu nih? Mau Lena dulu atau Leni dulu? Lena dulu. Iya, Kakaknya dulu. silakan berdiri saja. Tadi yang saya dapat tadi ya yang sudah Ibu jelaskan, yaitu kita itu bisa tahu gitu profesi itu seperti apa dan macam-macam profesi itu ada apa saja. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Silakan terima kasih ya. Sekarang Leni silahkan untuk menjelaskan. Dede Weni. Mungkin yang sudah dijelaskan oleh Ibu Guru tentang apa itu tentang profesi, masa-masa profesi dan manfaatnya profesi. Iya, terima kasih. Jadi alhamdulillah ya anak-anak. Gimana ini kelasnya seru atau Kuis lagi. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita kuis lagi ya anak-anak. Nah, alhamdulillah ya sekarang waktunya sudah menunjukkan akan pulang sebentar lagi. Di sini sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih terhadap antusias kalian dan mudah-mudahan setelah ini kita sama-sama memiliki gambaran dan dapat mempersiapkan untuk karir di masa mendatang. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.